Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Semoga apapun yang terjadi hari ini kita selalu mensyukuri kasih Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Nah, untuk memulai persekutuan doa pada malam hari ini, kita mau bersama-sama angkat satu pujian, sebab Tuhan baik. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia dan kesehatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan memberkati kami dan selalu melindungi kami di setiap langkah yang akan kami ambil ya Tuhan. Dan kiranya malam hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan
Kiranya kami dapat memetik pelajaran dari apa yang akan kami dengarkan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami panjatkan dalam tangan kasih Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar dari seorang Faye Simanjuntak. Bersama dengan ibunya, ia mendirikan rumah Faye, rumah aman untuk anak-anak korban kekerasan. Namun sebelumnya mari kita merenungkan dengan angkat satu pujian, Berikan Ku Hati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku, berikan ku, berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku, berikan ku, berikan ku hatimu. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara GKI Purworejo yang menyaksikan ini dari rumah atau dari manapun saudara-saudara berada. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang wanita muda, seorang anak muda yang punya panggilan yang luar biasa untuk menolong anak-anak muda lainnya dalam hal membebaskan anak-anak Indonesia dari kekerasan, dari perdagangan, dari eksploitasi. Nah, anak muda ini telah mendirikan Rumah Faye, yaitu rumah aman untuk saudara-saudara yang mengalami kekerasan. Dan sekarang rumah aman ini ada di Jakarta dan ada di Batam. Nah, kayak apa sih perjuangan saudari ini, anak muda yang sangat menginspirasi ini?
dalam menjalani panggilannya dan apa sih yang dihadapi dan apa sih yang memotivasi dia. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan Saudari Faye Simanjuntak. Hai Faye. Halo Kak, apa kabar? Oke, baik banget. Baik ala pandemi ya, balik baik. Pokoknya baik, kita semua sedang berusaha untuk menjaga diri sendiri dan menjaga orang lain juga. Kamu kabar baik? Ya begitu, kerja, belajar. Sebaik, ya benar kata Kakak, baik di tengah wabah pandemi. Oke. Oke, saya hari ini juga ditemani dengan Saudari Lady Anjani. Hai Ciledi. Halo. Kita akan ngobrol-ngobrol bertiga. Nah, untuk mengawali percakapan ini, boleh nggak sih kayak kami tahu, Faye itu waktu awal kamu bikin rumah aman, ngedirin rumah aman, rumah Faye itu, apa sih yang jadi motivasi kamu? Boleh ceritain dikit nggak? Boleh banget dong. Kayaknya ini cerita yang cukup menarik gitu kali, karena aku sebenarnya orang anti membuat organisasi baru. Yang aneh gitu, soalnya aku sendiri punya organisasi sendiri gitu kan. Tapi aku punya kepercayaan bahwa kita hanya bisa membuat perubahan kalau kita melibatkan orang yang paling rentan gitu. Dan untuk isu perdagangan anak, eksploitasi anak, jelas-jelas kan korbannya anak gitu. Tapi waktu aku belajar tentang perdagangan anak, biasanya yang difokusin gitu, itu orang dewasanya. Jadi itu orang tua, guru, sebagainya. Dan itu benar gitu ya, nggak salah. Tapi anak-anaknya nggak dilibatkan. Jadi sebenarnya, sorry ini kayaknya kecepatan tadi ya, tapi aku pertama belajar tentang perdagangan anak waktu masih di kelas 5 SD, kalau nggak salah 5 atau 6 SD. Dan di situ aku sebenarnya ya ceritanya gini, aku tuh lagi sekolah di sekolah internasional waktu itu. Terus aku masuk kelas dan aku lihat papan tulis ada berbagai macam isu-isu keadilan sosial. Dan salah satunya adalah perdagangan anak. Di sini tuh child trafficking. Dan aku inget banget aku lihat, terus aku pikir, oh traffic, macet, gampang ini proyeknya. Langsung aku pilih gitu. Aku langsung, Bu, aku ya pilihnya yang ini, yang traffic gitu. Udah bangga, udah aku pikir gampang, ini aku dapat A+, ranking 1, sip, gampang gitu. Aku pulang lah gitu, terus aku pinjem komputer mama, aku mulai research gitu, child trafficking. Ternyata salah gitu. Ternyata ya realitanya adalah child trafficking adalah perdagangan anak, yaitu kejadian di mana anak-anak diperjualbelikan, dan bahwa Indonesia adalah salah satu negara di mana itu banyak terjadi. Gitu. Kita bukan hanya negara source gitu ya, ataupun bukan hanya dari anak-anak dari sini keluar, tapi kita juga adalah transit dan destinasi untuk kasus-kasus perdagangan anak. Dan di situ aku mikir gitu, karena sebenarnya aku bertumbuh kembang dengan latar belakang yang luar biasa sekali gitu, secara finansial dan secara moral gitu, di mana setiap akhir pekan aku bukan diajak ya, dipaksa sama mama papa untuk melakukan pelayanan. Jujur aja namanya anak, aku bukan malaikat, bukannya kayak luar biasa, maksudnya punya pemikiran yang kayak, oh aku pengen nyelamatin anak-anak lain, kagak juga gitu. Aku dipaksa sama mama papa harus ikut terus. Dan lama-lama aku baru belajar, oke, aku harus punya inisiatif sendiri, aku mesti bisa membuat sesuatu sendiri. Tapi ya sampai gitu aku masih ngikut-ngikut aja gitu. Dan pas aku belajar tentang perdagangan anak ini, aku baru sadar gitu bahwa kalau aku mau melakukan sesuatu untuk isu ini, aku mesti bisa berinisiatif dan proaktif untuk melakukan sesuatu sendiri. Jadi aku tulis surat gitu, email aja enggak loh Kak, aku tulis surat gitu, namanya anak kali ya, aneh gitu. Aku tulis surat ke organisasi, ke aktor, ke pemerintah gitu. Aku nanya, bisa nggak sih aku magang atau jadi relawan? Waktu itu masih 9 atau 10 tahun, jadi sebenarnya zaman gitu. Dan nggak banyak yang jawab, tapi yang jawab bolehin aku itu datang sebentar dan belajar dari mereka gitu, ngelihat program, ngelihat ya sistem kerjanya itu bagaimana. Dan yang aku lihat itu yang aku tadi bilang, bahwa anak-anak tidak dilibatkan. Nah,
kalau kita lihat Child Protection Framework, kerangka perlindungan anak gitu, itu tidak hanya menulis bahwa anak-anak itu punya hak, tapi juga menekankan kapabilitas anak-anak untuk melindungi hak mereka dan hak teman-teman mereka. Tapi gimana itu mau bisa di gitu ya? Kalau anak-anak nggak sadar bahwa mereka punya hak gitu. Kalau mereka tidak dilibatkan di diskusi-diskusi ini. Jadi Rumah V nggak mulai karena aku percaya diri banget juga ya, maksudnya percaya diri sih ya udah mau bikin, tapi bukan karena aku ngerasa kayak wah aku yang bisa gini, tapi lebih karena lah nggak ada orang yang melakukan ini gitu. Dan sebagai anak muda yang punya privilege yang banyak sekali dari orang tua saya yang ingin mendukung saya secara, aku bisa membuat sesuatu. Dan itu adalah tanggung jawab gitu buat aku. Jadi ya begitu, akhirnya tahun 2013 Rumah V didirikan dan kita mulai dengan diskusi-diskusi, ngobrol-ngobrol. Tapi lama-lama pada tahun 2016, haleluya gitu ya, amin, kita bisa buka rumah aman di Batam, Kepulauan Riau untuk membantu korban secara langsung. Begitu ceritanya. Jadi tadi Faye itu bilang bahwa ya sebenarnya awalnya kayak cuman ya ngelihat realitas yang wah ternyata kayak gini nih, lalu kamu bertindak gitu kan, langsung kayak sebenarnya sederhana ya, cuman nulis surat, kayak siapa yang menyangka sih bahwa ternyata iya, jadi relawan dulu. Aku ngerasa kita nggak bisa melakukan apa-apa kalau kita nggak memiliki pengetahuan yang mendalam gitu. Jangan-jangan kita malah merusak gitu ya, nggak membantu memperjuangkan apa visi ini, tapi karena kita nggak sadar, nggak paham isunya ya nggak, sama aja bohong gitu menurut aku. Jadi emang nulis surat, tapi ya suratnya fokus pada kerelawanan gitu. Gimana aku bisa berkontribusi ke organisasi ini. Baru dari situ aku melihat ada mungkin perbedaan fokus gitu antara mereka dan aku, bahwa aku tuh mau mencoba fokus pada pemberdayaan anak-anak dalam mengeradikasi gitu isu-isu perdagangan anak ataupun kekerasan pada anak gitu. Jadi emang itu banyak aku mesti belajar sih dari kakak-kakak aktivis, kakak-kakak pendiri organisasi, karena mereka tuh pengalamannya banyak banget. Yang penting aku mau belajar gitu sih sebenarnya, Kak. Oke. Jadi kayak langkah pertama adalah coba mengenali dulu, jangan sok tahu gitu ya. Setelah mengenali baru nanti kita bisa kayak oke, apa yang bisa kita kerjakan. Nah, Cilat gimana? Punya pertanyaan nggak buat Faye? Iya, Faye. Pengen tahu banget di Rumah Faye ini program atau apa sih program-program yang dilakukan gitu, terutama yang masih diperjuangkan sekarang gitu. Kita pengen tahu banget nih. Iya, di Rumah V ada 3 program utama. Kita panggilnya 3P, pencegahan, pembebasan, dan pemulihan. Nah, kalau program pencegahan kita itu sebenarnya ya core Rumah V gitu. Ini kenapa Rumah V pertama didirikan, bahwa kita sadar kita nggak hanya mau mengeluarkan anak-anak dari cycle atau lingkaran setan gitu ya, perdagangan anak, tapi juga ingin menghentikan kejadian itu gitu. Dan itu harus mulai dari pemberdayaan. Mati ya tadi wifi-nya. Freeze sebentar. Udah kok, udah. Udah. Oke. Jadi program pencegahan mesti mulai dari komunitas yang kami layani gitu. Aku juga sadar bahwa meskipun aku orang Indonesia gitu atau perempuan atau orang Batak gitu, aku belum tentu ngerti itu masalah dan isu-isu yang ada di sesuatu komunitas ini. Dan itu kenapa pekerjaan Rumah V kalau bisa gitu ya, bukan ngasal membuat komunitas baru, tapi memberdayakan komunitas akar rumput yang sudah kerja di situ dan paham isu-isu yang ada di sana gitu. Kita hanya bertanggung jawab untuk memfasilitasi pengetahuan mereka, memfasilitasi kapabilitas yang lebih tinggi. Yang penting mereka mau gitu membantu kita dan kita pengen bekerja sama gitu istilahnya. Jadi program pencegahan kita itu cukup lama ya, bisa bertahun-tahun kita di satu daerah. Tapi buat aku yang paling penting adalah perubahan yang
berjangka panjang, yang akar rumput, yang fokus pada perubahan berlintas generasi gitu. Meskipun kita emang fokus pada anak-anak, harapanku adalah karena kita di sana lama banget gitu. Kita di sana berdiskusi gitu ya, bukan cuma ngomong. Mereka bakal mau ngomong ke anak mereka, ke anak mereka, ke anak mereka gitu ya. Anak nggak usah dulu kayak adik gitu ya. Ke adik mereka aja itu udah luar biasa sekali untuk kita. Kalau ada perbincangan gitu tentang topik-topik ini yang biasanya nggak pernah dibahas ya, kalau tentang kesehatan reproduksi, tentang hak anak, tentang kekerasan seksual, itu hal-hal yang nggak rawan gitu kali ya dibahas di komunitas yang kita layani. Kalau kita bisa membuka pintu itu sudah luar biasa banget untuk kita. Jadi emang program pencegahan fokus pada pencegahan kasus sebelum terjadi. Dan kita juga sadar bahwa kalau mau ada pencegahan itu, selain memberdayakan komunitas akar rumput, kita juga mesti bisa itu mesti bergandengan tangan gitu ya dengan bukan bergandengan tangan ya, tapi mesti diberi gitu ya, informasi kita mesti diberikan ke mereka bersama dengan tindakan nyata. Jadi kita nggak bisa dong cuma, hey kalian belajar ini ya gitu, tapi harus juga ngasih kesempatan gitu. Jadi contoh kita melakukan pelatihan paralegal gitu untuk pemimpin di komunitas itu, kita melakukan kita memberi beasiswa, kita melakukan program-program, pokoknya membuat jelas gitu bahwa kita bukan hanya bilang kalian harus mencari alternatif, tapi juga memberi alternatif itu gitu. Nah, kalau selain dari program pencegahan, kita ada 2 program lagi, pembebasan dan pemulihan, dan itu cukup sebenarnya kayak mereka tuh pacaran gitu ya, mereka program yang harus related sekali gitu. Program pembebasan kita itu bekerja sama dengan organisasi lain, dengan pemerintah, dengan aparat penegak hukum untuk mencari kasus di mana ada kejadian kekerasan, eksploitasi ataupun perdagangan anak. Dan di situ sebenarnya memang langsung, dan itu simple dan complicated gitu ya. Sebenarnya cuma begitu, tapi ya banyak yang mesti dilakukan gitu di ranah itu. Baru sebenarnya langsung masuk ke program pemulihan. Aku nggak pernah pikir gitu bahwa Rumah V bisa punya rumah aman. Kita benar-benar mulai cuma pengen membuat diskusi itu. Tapi pada tahun 2016 kita dapat ya kesempatan untuk membuat rumah aman, dan kita bekerja dengan sistem referral. Kita bekerja sama lagi pemerintah, dengan aparat penegak hukum, dengan organisasi lain untuk memastikan bahwa setiap anak itu dapat, setiap korban, setiap anak itu dapat kesempatan untuk hidup gitu istilahnya. Jadi kita memberi mereka layanan akses kesehatan, kita memberi mereka akses layanan kesehatan, akses layanan bantuan hukum, kita melakukan pendampingan kasus. Jadi itu kayak nemenin mereka kalau ada visum, atau enggak kalau mereka mesti jadi saksi dan sebagainya. Kita juga ya namanya rumah aman penting untuk diingat gitu bahwa ini anak-anak yang pernah mengalami trauma yang berat sekali, yang susah untuk aku aja nggak bisa cerita gitu, saking beratnya. Rumah V menangani kasus-kasus yang trauma mereka itu berat sekali. Dan di situ kita mesti bisa memberi mereka layanan kesehatan mental gitu, agar mereka itu bisa recover. Jadi itu masuk ke konseling, kalau mereka perlu lihat psikiater, dan kita mencoba lah ya untuk memastikan bahwa program kita bukan hanya sekedar nih ya konseling gitu ngobrol, tapi kita juga melakukan hal seperti pottery, seperti hidroponik yang kita integrasikan dalam kurikulum konseling itu. Jadi sambil membuat pottery sambil bahas trauma atau bahas isu-isu kesehatan mental lainnya. Anak-anak senang ngerajut gitu-gitu. Jadi banyaklah aktivitas mereka. Yang paling penting adalah bahwa mereka sadar mereka itu berharga sekali gitu, dan itu sesuatu hal yang banyak sekali anak-anak lupa yang masuk ke rumah aman kita. Jadi harapan kita adalah dengan memberi mereka kasih sayang dan mereka kesempatan baru gitu ya, dengan kelas kewirausahaan, bisa ngerajut, bisa pottery, apa itu ya, mereka bisa meraih mimpi mereka apapun itu, begitu. Boleh tahu nggak kira-kira anak-anak usia berapa sih yang masuk ke rumah aman ini? Iya, jadi Rumah V sejak
September 2016 sudah membantu 109 anak 109 korban dan 5 balita. Jadi itu berarti bahwa rata-rata anak yang kita ambil itu di bawah 18 tahun. Biasanya yang 12, tapi kita juga ada yang lebih muda lagi dari itu. Sejak COVID mulai, kita baru dapat 2 balita. Sebelumnya kalau kita ada bayi di rumah aman itu karena itu dilahirkan ke anak yang ada di rumah aman kita. Kita baru dapat korban 1 4 tahun dan 1 5 tahun selama COVID-19. Begitu. Biasanya ini Rumah V ini tahu tentang korban-korban itu, apakah mereka mencari pertolongan atau kayak misalnya ada yang ngasih tahu nih, coba deh, kayaknya dia ngalamin kekerasan deh. Lebih banyak yang mana? Jadi itu emang beda, setiap kasus itu beda gitu. Kayak yang dibilang tadi, emang kita banyak fokus pada sistem referral itu. Jadi kita bisa paling banyak itu sebenarnya kita mendapatkan kasus dari aparat penegak hukum, polisi gitu. Dan mereka kontak kita dan kita yang membantu pendampingan kasus anak itu. Tapi itu juga kenapa kita ada program pencegahan, bukan hanya harapan bahwa ada komunitas yang bakal mau bekerja sama dengan kita, tapi juga agar kalau ada kejadian perdagangan eksploitasi seksual atau kekerasan seksual terhadap anak di komunitas itu, mereka udah tahu Rumah V ada punya layanan untuk membantu mereka gitu. Jadi kita ada juga beberapa kasus di mana mereka melaporkan kasusnya ke kita. Itu bisa anak, tapi biasanya itu teman gitu dari anak itu, ataupun ya Pak RT Pak RW-nya gitu. Dan itu sih kenapa program pencegahan penting sekali. Jadi selalu beda proses gitu kali ya. Jadi kadang dari gimana Ciledi? Nggak, berarti ada yang kasus yang kayak selain ada kayak gitu nggak sih? Gimana? Oh, dikirim. Iya, jadi kita bisa kasus jadi again ini case by case gitu ya. Beda kasus itu bakal beda situasi. Rata-rata kasus kita emang kasus yang terjadi di Batam karena rumah aman kita di sana dan cost untuk anak kemana-mana agak mahal gitu ya. Tapi kalau untuk reintegrasi kita bakal kirim mereka balik ke rumah. Kalau untuk datang ke rumah amannya itu kita mesti evaluasi kasus dulu gitu. Apakah harus Rumah V gitu yang nanganin kasusnya? Siapa tahu ada rumah aman lagi yang lebih dekat ke rumah mereka yang bisa lebih disesuaikan gitu keperluan mereka. Tapi ada beberapa kasus di mana kasusnya kejadiannya itu di luar Batam dan anaknya dibawa ke rumah aman. Itu biasanya karena sistem referral. Jadi itu biasanya dari organisasi lain yang ngirim anaknya ke rumah aman kita. Tapi emang anak-anak kita di rumah aman itu dari mana-mana. Karena ya balik lagi kan, perdagangan adalah instansi di mana anak itu dibawa ke tempat lain gitu untuk dieksploitasikan. Jadi itu perbedaannya antara perdagangan dan eksploitasi. Kalau perdagangan mesti ada transportnya, mesti ada dari sini, dari poin A ke poin B, itu adalah untuk dieksploitasikan. Jadi ada pemindahan dan ada tujuan. Nggak usah ada kekerasan. Kalau mereka di bawah 18 tahun, meskipun nggak ada kekerasan atau apa, itu masih termasuk perdagangan anak gitu, karena anak itu nggak bisa setuju. Nah, kalau eksploitasi itu bisa terjadi di rumah. Jadi contoh di rumah, maksudnya kenapa kita bukan hanya nanganin kasus perdagangan sekarang, itu karena ada banyak sekali kasus di mana anak-anak itu dieksploitasikan oleh orang terdekat di rumah sendiri gitu. Karena mayoritas pelaku kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan juga perdagangan adalah orang terdekat. Gitu. Jadi kita dapat anak-anak dari Batam kalau untuk kasus eksploitasi, tapi kita juga banyak dapat anak-anak dari luar Batam yang dibawa ke Batam untuk tujuan dieksploitasikan di sini. Kalau sejauh ini challenge terbesar buat V itu apa? Banyak. Tapi sebelum bahas challenge, mungkin aku juga mesti ngaku gitu bahwa lagi-lagi aku datang dari latar belakang yang berada gitu kali ya katanya. Bahwa meskipun banyak pasti struggle-nya, banyak penolakan, tapi karena aku punya keluarga yang mendukung aku dan mendukung organisasi Rumah V, itu berarti bahwa
relatif lebih gampang gitu untuk kita menghadapi tantangan-tantangan yang bakal ada gitu. Jadi Rumah V sebenarnya emang luar biasanya kita bisa menjadi organisasi yang self-funded, self-govern. Berarti bahwa meskipun kita mendapatkan donasi dan kita berterima kasih sekali untuk donasi itu, jika ada pandemi, ada wabah seperti ini, pandemi COVID-19 ini, anak-anak kita pasti ada rumah gitu. Pasti ada layanan kesehatan, pasti ada layanan bantuan hukum. Karena ya dalam pandemi ini ya susah gitu. Kita tahu banyak organisasi yang mungkin tidak mendapatkan akses pada stabilitas seperti Rumah V, dan oleh karena itu tidak bisa melanjutkan pelayanan mereka ataupun tidak bisa seefektif sebelum pandemi gitu. Tapi karena kita self-funded itu biasanya rumah kerja. Putus-putus, Faye. Faye. Tes. Lagi nge-freeze dia. Ya. Bentar ya, coba. Halo? Halo? Ya. Oke. Udah. Udah, tadi nge-freeze. Sudah boleh diulang nggak? Oke, terus lanjut. Oh, mau diulang? Tadi mana ya? Tadi sampai mana ya nge-freeze-nya? Kayaknya aku ingat. Ya. Iya, sebenarnya itu sih, bahwa aku tantangan banyak, penolakan banyak, tapi karena aku memiliki keluarga yang luar biasa sekali, Rumah V bisa terus berjuang dan terus berjalan, dan banyak tantangan, tapi ya aku mesti ngaku bahwa ya tantanganku itu tidak bisa dibandingin dengan teman-teman aktivis yang luar biasa sekali gitu, yang mungkin tidak dapat akses bantuan seperti saya gitu, seperti aku. Nah, kalau tentang tantangan itu mungkin ada dua sih yang terutama. Itu ya namanya organisasi yang bahas hak anak, perdagangan anak, Kespro, itu bukanlah hal yang gampang gitu untuk dibawa ke komunitas-komunitas. Biasanya kita dapat penolakan dari komunitas dan harus lama gitu ya untuk dapat rujukan dari mereka untuk mau bahas isu-isu yang agak sensitif. Jadi lebih itu sih, bahwa kita mesti bisa memposisikan diri secara benar dan secara sabar dan secara sopan gitu pada komunitas yang sudah ada di situ. Makanya lagi kita banyak bekerja sama dengan komunitas, bukannya kita yang datang terus kita bilang, oh kita tahu ini, kalian mesti dengar kita gitu. Jadi semua hal yang kita lakukan itu bersama gitu, bergandengan tangan dengan orang yang sudah ada di situ, sudah bekerja di situ dan paham kultur, kebiasaan, norma-norma gitu ya di komunitas itu. Selain itu mungkin paling gede itu mental sih Kak ya. Namanya organisasi anti perdagangan anak, kasus-kasus yang kita tanganin itu cukup berat gitu kali ya. Kita itu melihat kasus-kasus paling parah, mungkin beberapa kasus-kasus paling parah di Indonesia, tentang kekerasan seksual pada anak, tentang prostitusi anak, dan susah sih untuk terus bekerja gitu dengan pengetahuan bahwa oke, kita bantu satu anak ini, tapi untuk setiap satu anak yang kita bantu itu ada 1.000 lagi, bahkan puluhan ribuan lagi yang masih menjadi korban, dan kita hanya bisa berpikir kayak apa sih gitu poinnya kita terus bekerja kalau nggak ngerasa bahwa ada dampaknya gitu, bahwa secara struktur gitu pemerintah kita masih tidak mendukung 100% korban-korban eksploitasi seksual ataupun kekerasan seksual gitu. Karena ya kita juga mesti sadar sebagai organisasi kita hanya bisa membantu ya segitu banyak. Ya udah gitu, limited. Kita tidak bisa kita tidak punya sumber daya untuk mencegah isunya 100%, dan kita tahu pemerintah juga mungkin tidak, tapi kita mesti bisa bekerja sama dengan pemerintah, dengan organisasi lain, dengan individu untuk terus berjuang, dan itu sesuatu hal yang
capek sekali gitu, susah sekali karena ya balik lagi ngedengerin cerita-cerita ini setiap hari dan tahu bahwa happy ending itu sesuatu yang relatif, sesuatu yang susah untuk dibayangkan untuk banyak sekali anak-anak. Ya itu sih sebenarnya, ya itu mental sih Kak, bahwa setiap hari kita mesti bangun dan ada pilihan perasaan gitu untuk terus bekerja atau putus asa aja gitu. Dan aku nggak bisa ngomong untuk tim gitu ya, kita semua beda-beda, tapi aku udah cukup sering gitu ya bangun dan pikir emang pekerjaanku itu berarti gitu, karena aku ngerang ya begitu sih, pokoknya itu paling susah mental gitu, bahwa ya ngapain kita kerja kalau kita nggak bisa nyelamatin setiap anak gitu istilahnya, jadi begitu. Aku ya aku bisa ngerasain sih, maksudnya kayak aku bisa menolong sedikit, tapi kasus ini jauh lebih besar daripada yang bisa aku kerjakan gitu. Nah, kalau kamu sendiri, bentar, aku nge-freeze ya. Iya. Oke. Nah, tadi Faye sendiri ngerasa kadang-kadang gitu perjuangan banget tiap hari ya, kayak ini tuh sebenarnya bermakna apa enggak sih apa yang aku kerjain. Nah, kayak sejauh ini pada akhirnya kamu tiap hari ngambil keputusan itu gitu, kamu akan terus berjuang gitu. Nah, apa yang membuat kamu pada akhirnya ngambil keputusan tetap jalanin, walaupun kadang-kadang perasaan hopeless itu suka mampir gitu, mengacaukan pikiran gitu? Sebenarnya anak-anakku sih kayaknya itu sesuatu yang kocak juga mungkin, kalau aku ngomongin anak-anak di rumah aman, aku seringnya bilangnya anak-anak aku gitu. Terus kalau lagi ngobrol sama orang, aku suka bilang, ya kemarin anakku kemarin baru lulus SMA gitu atau gimana, terus mereka yang hah gitu maksudnya. enggak begitu. Tapi ya setiap anak yang pernah masuk ke rumah aman dan pernah pokoknya pernah ada gitu ya sama rumah Faye itu, jadi aku nganggep kayak anak sendiri, meskipun biasanya kita seumuran gitu, tapi ada sesuatu perasaan maternal gitu. Aku gak tahu artinya apa, tapi mereka pengetahuan bahwa mereka itu sudah mengalami trauma yang berat sekali itu, tapi terus bisa ketawa, terus bisa senyum, terus mau gitu ya berjuang gitu kali ya katanya setiap hari. Itu tuh yang luar biasa untuk aku. Dan jadi kita udah ada beberapa kejadian di mana anak-anak di rumah aman itu hamil gitu ya, dan mereka akhirnya punya bayi, dan jadi istilahnya karena aku ibu gitu ya, aku juga punya cucu jadinya kali melihat bayi-bayi itu yang bikin aku sadar bahwa ya udah aku capek, tapi menurut aku nggak punya hak untuk capek, nggak punya hak untuk takut, nggak punya hak untuk tidak terus bekerja, karena ini bukan tentang perasaan aku gitu, ini bukan tentang aku gimana, tapi tentang membuat dunia yang lebih baik lagi untuk bayi-bayi itu gitu. Dengan apa yang aku punya, aku rasa pelayanan dan pekerjaan aku di rumah Faye itu bukan cuma pekerjaan, tapi juga tanggung jawab. Aku benar-benar merasa bahwa ini adalah tanggung jawabku dan dedikasiku gitu, bukan hanya untuk, ya maksudnya bukan untuk Indonesia, bukan untuk dunia, bukan untuk apa, tapi untuk anak-anak gitu. Dan itu yang setiap hari yang aku pikirin, ya aku capek sih capek, takut sih takut gitu, tapi aku nggak punya pilihan. Aku sebenarnya ini kocak juga, aku pas banget kemarin disuruh tim aku, soalnya meskipun namanya rumah Faye, mereka itu bos aku semua gitu ya, tim rumah Faye. Mereka bilang, Kak Faye, kamu mesti evaluasi dulu, kayak dari dulu wawancara apa gitu. Terus aku bilang ya udah, jadi aku mesti dipaksa gitu ya, nonton beberapa dan baca beberapa. Dan sesuatu hal yang aku dengar gitu dari diri sendiri beberapa tahun yang lalu, ada yang nanya, Faye, kamu takut nggak sih gitu dengar tentang kayak namanya perdagangan kan banyak ya mafia gitu istilahnya, banyak struktur gitu, ini ada terstruktur, ini adalah ada banyak organisasi yang memperdagangkan anak-anak, ini bukan cuma satu pelaku gitu.
Terus wah, V 15-16 tahun bilangnya, aku nggak takut, soalnya kalau ini rencana Tuhan, aku nggak boleh takut gitu ya. Rencana Tuhan, coba kalau aku kayak dia sekarang, kagak, aku mah takut juga. Sebenarnya ibaratnya itu sama gitu. Pas aku pertama dengar, aku tuh yang siapa sih gituin ya anak. Tapi pas aku pikirin ya benar gitu, maksudnya siapa sih aku gitu untuk takut. Yang penting aku percaya bahwa ini adalah jalanan yang sudah direncanakan untuk aku, dan aku terus bekerja aja. Soalnya kalau aku takut ya itu bakal jadi tantangan sendiri, bakal jadi halangan sendiri. Yang penting aku mau bekerja dan punya kepercayaan gitu pada Tuhan untuk terus bimbing gitu kali ya, gitu. Wah, keren banget. Aku Aku ya, bisa. Lalu sekarang udah cemen aku. Tapi maksudnya kayak rasa takut itu kan kayak real banget ya. Semua orang punya rasa takut. Cuman bagaimana kita mengatasi rasa takut itu tiap hari itu kan yang justru kayak nggak ada orang manusia yang nggak punya takut. Bahaya banget nggak sih kalau nggak punya rasa takut? Iya, mungkin emang agak dodong gitu ya anak aku 16 tahun agak yang apa sih gitu, aku ini yang mbak gitu. Santai gitu. Oke. Cilet ada yang mau ditanyain ke V nggak? Bedanya takutnya apa? Kalau dulu kan kayak gitu ya. Sekarang bedanya tuh apa sih? Apa tantangannya beda yang dulu sama sekarang? Atau mungkin karena pandemi juga ada perubahan misalnya? Kayaknya iya deh. Kayaknya dulu takutnya yang orang nanya dan yang aku rasa gitu, jadi akhirnya adalah takut pelakunya gitu istilahnya, takut diikutin gitu, takut kena ancaman atau apa, dan ya itu pernah aja gitu ya. Tapi sekarang kayaknya takutku tuh lebih bahwa kita dampaknya itu kurang. Sebenarnya sama sih dengan tadi yang aku bilang tantangan mental itu. Aku sadar bahwa Rumah V udah bisa membantu anak-anak gitu. Tapi aku selalu mikir ya, kita kurang kerjanya, dan aku takut bahwa aku nggak bisa melakukan hal yang lebih besar lagi untuk anak-anak gitu. Hal yang pas gitu untuk apa yang mereka layak dapati gitu. Jadi sekarang kayaknya takutku cukup ya dalam, tapi cukup simpel gitu, bahwa aku takut dampakku pada hidup anak-anakku itu kurang gitu sih. Iya, ingat Gimana? Yang tadi V juga bilang ya, jadi kalau memang nggak bisa kerja sendiri gitu, nanti kalau misalnya ke satu tempat atau tempat lain pasti akan ketemu dengan orang-orang yang di situ yang udah sebenarnya yang tahu akar rumputnya gitu ya. Nah, kira-kira nih kalau kita sebagai gereja atau kita sebagai kelompok-kelompok keluarga gitu, kita bisa ikut ambil bagian apa sih, V, menurut kamu gitu di dalam konteks ini gitu? Ya, jadi kayaknya sekarang kata yang cukup populer gitu adalah kesadaran gitu. Kalau kita mau melakukan sesuatu, kita mau meningkatkan kesadaran masyarakat gitu. Apalagi dengan generasi medsos ini gitu. Kita mau posting, mau apa, dan agar suara kita terdengar dan suara orang-orang lain terdengar. Kayaknya yang paling penting ada dua hal gitu. Pertama, kalau kita omongin suara gitu ya, ada tempat gitu di mana kita bilang kita mau jadi voice for the voiceless, itu aku banyak dengar. Tapi aku kurang suka naratif itu gitu, karena itu berarti bahwa kita bilang ini orang voiceless. Tapi biasanya tidak gitu. Biasanya kita nggak dengar aja. Jadi kalau untuk isu-isu seperti aku nggak bisa, aku ya banyak ya berbagai macam isu. Tapi kalau untuk anak, contoh, kita bukan hanya mesti menyuarakan tentang isu ini, tapi mesti mengamplifikasi suara orang-orang lain. Suara orang-orang yang paling rentan, yang sudah bertahun-tahun teriak-teriak, tapi nggak ada yang dengar. Gitu. Dengan apa yang kita punya tanggung jawab bukan untuk menyuarakan apa yang mereka bilang, tapi mengamplifikasi suara mereka. Gitu. Kalau keduanya tentang isu kesadaran itu, pengetahuan bahwa kesadaran dan tahu tentang isu itu beda. Gitu.
orang suka bilang, oh aku sadar kok gitu tentang perdagangan anak atau perdagangan manusia. Dan mereka nggak salah gitu. Aku kalau tanya perdagangan manusia itu apa, mereka definisi gitu. Tahu itu apa. Tapi kalau aku tanya, kalau ada kasus yang terjadi gitu ke temenmu atau kakakmu atau adikmu, kamu bisa ngapain? Mereka nggak tahu. Nah, di situ perbedaannya antara pengetahuan dan kesadaran menurut aku ya. Pengetahuan itu penting, tapi kalau tidak ditambahi ya dengan tindakan nyata, dengan pengetahuan yang pengetahuan itu tidak apa sih sama-sama gitu ya sama tindakan nyata, itu nggak bakal efektif. Jadi kalau tentang ini beda untuk setiap isu ya, tapi kalau untuk isu perdagangan anak, eksploitasi anak dan kekerasan anak, pertama harus tahu isunya. Kedua, harus sadar bahwa ada banyak sekali faktor-faktor yang teraduk gitu ya dalam proses pendampingan kasus. Jadi contoh kalau ada kasus terjadi, kita mesti siap dengan teman kita ini. Jadi contoh dan itu mesti dilokalisasikan gitu ke daerah kita. Jadi kayak kalau di Jakarta contoh, meskipun aku nggak di Jakarta sekarang, tapi sudah di Jakarta gitu. Kalau kita perlu layanan psikis gitu atau layanan konseling untuk korban, kita bisa ke Yayasan Pulih. Untuk layanan pendampingan hukum bisa ke LBH PIK Jakarta. Kalau untuk pokoknya semuanya kita mesti tahu organisasi-organisasi berbeda. Tahu kalau kita mesti kontak polisi, tahu tentang P2TP2A ataupun LPSK. Dan ini mungkin teman-teman nggak pernah dengar tentang akronim-akronim ini, tapi mereka yang punya pelayanan yang bisa membantu korban gitu. Jadi pertama tahu isu dan kedua tahu apa yang mesti dilakukan, tahu cara melaporkan dan tahu organisasi apa yang bisa membantu mendampingi korban selama proses itu gitu. Jadi dua hal itu sih yang menurut aku paling penting untuk kita bisa mencegah perdagangan anak dan of course lupa dan mendukung organisasi yang sudah melakukan hal-hal itu. Seperti Rumah Faye dan juga organisasi lain yang sudah bertahun-tahun bekerja dan melakukan hal-hal yang luar biasa untuk mendampingi korban perdagangan anak, eksploitasi seksual terhadap anak, ataupun kekerasan seksual terhadap anak. Oke. Faye, kalau misalnya ditanya nih, ada nggak sih hal khusus gitu misalnya yang mau kamu sampaikan kepada entah kepada jemaat atau kepada siapapun yang menonton ini, ada nggak gitu? Kayaknya itu tema yang udah ku bahas dari tadi gitu ya. Tapi kalau bisa kurangkumin gitu dalam satu kalimat itu bahwa perubahan nggak bakal ada tanpa tindakan nyata yang dilatar belakangi oleh pengetahuan yang gitu. Bahwa kalau kita mau melakukan sesuatu, kita mesti keluar dari zona nyaman kita gitu, mau mencoba hal baru, mau selalu belajar, dan ingat bahwa untuk membuat perubahan itu nggak artinya kita mesti membuat sesuatu yang baru juga gitu, tapi kita mesti memberdayakan organisasi yang sudah bekerja gitu. Kecuali ya perlu gitu membuat sesuatu yang baru untuk inovasi yang baru, tapi ya itu sih kalau dari aku untuk terus bekerja. Dan kayaknya yang paling sesuatu yang aku paling nggak suka kalau ada yang nanya kayak closing statement, ada banyak yang orang kayak speaker suka bilang, oh jangan putus asa gitu, jangan bla bla. Dan itu benar gitu, itu nggak salah. Tapi menurut aku kalau itu semua orang juga tahu, itu mah kayak Google aja bisa bilang gitu. Kalau dari aku selain yang aku tadi bilang itu belajar hal-hal yang serius gitu ya untuk bisa terjun gitu. Jadi itu untuk belajar kurikulum. Contoh kalau dari aku ya, belajar tentang Cashpro, tentang hak anak itu kan ada kurikulumnya. Jadi punya pengetahuan itu. Pertama belajar. Kedua, belajar cara menulis email, cara membuat proposal, membuat laporan keuangan gitu-gitu. Itu sesuatu hal yang menurut aku nggak ada yang bahas, tapi itu adalah skill yang mesti kita punya kalau kita mau bekerja di organisasi gitu atau gimana. Jadi untuk menjadi efektif, kita juga mesti punya skill-skill agar bisa bekerja di organisasi ataupun apa. Jadi itu sih, harus belajar, harus bertindakan nyata, tapi juga jangan belajar skill-skill untuk bisa secara efektif melayani orang lain. Gitu. Oke. Cilet, ada yang mau di ini lagi? Udah kayaknya.
Oke, Faye, boleh nggak kami tahu misalnya nih nanti misalnya ada yang mau memberikan dukungan atau kayak mau lebih tahu gitu, kemana kami harus mencari informasi itu? Boleh banget. Jadi bisa langsung ke website kita www.rumahfaye.org.id. Donasi juga bisa disalurkan melalui website, dan program-program kita semua ada di sana. Tapi kalau mau yang lebih update, bisa follow Instagram kita @rumahfaye. Kita udah verified. Jadi jadi kita Cari yang centang biru ya. silakan di-follow, please. Terima kasih. Oke deh, thank you banget ya Faye. Semoga apa yang kamu kerjakan bisa, ya mungkin tidak bisa menyelamatkan Indonesia, tetapi menyelamatkan 1-2 orang itu, itu sangat berharga. Dan itu luar biasa. Thank you. Saudara-saudara terkasih, kita telah mendengar dan bersama-sama berefleksi dari kisah yang dituturkan oleh saudari kita, Faye Simanjuntak. Kita kini akan mendengarkan firman Allah, karena itu marilah kita berdoa. Ya Allah, sumber segala yang hidup, tunjukkanlah kepada kami jalan kehidupan, sehingga kami dapat mengikutinya, beroleh kehidupan, dan juga membagi kehidupan itu kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, bersabdalah sebab kami mendengarkan. Amin. Saudara-saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal ke-19. Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 29. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur hasap pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, pernahkah saudara melihat gambar ini? Apa kesan dan pesan yang saudara dapat dari gambar-gambar tersebut? Gambar-gambar ini adalah serangkaian foto yang dibuat oleh seseorang yang bernama Eric Ravello. Judul karyanya Los Intocables, atau yang artinya The Untouchables, yang tidak tersentuh. Melalui karyanya ini ia mengangkat tema tentang anak-anak yang mengalami kekerasan, mengalami eksploitasi. Dan saudara-saudara coba lihat gambar-gambar itu, siapa yang melakukannya. Di gambar pertama misalnya saudara-saudara bisa melihat yang di belakang itu lelaki dewasa memakai pakaian turis dengan kamera di tangannya. Lalu ada seorang anak perempuan. Dia mau menceritakan kisah tentang anak perempuan atau anak-anak lain yang seringkali terlibat, terperangkap di dalam industri seks yang melibatkan pariwisata. Makanya di belakang tampak seperti seorang wisatawan. Lalu kalau saudara-saudara lihat di sebelahnya ada gambar seorang yang mengenakan pakaian agama, seorang pemimpin agama. Lalu di depannya ada seorang anak laki-laki. Dia mau mengangkat kisah tentang anak-anak yang seringkali mendapatkan pelecehan seksual justru dari orang-orang yang seharusnya melindungi. Dari orang-orang yang dipercaya.
Misalnya, para pemimpin agama. Saudara-saudara bisa mencari arti gambar ini banyak sekali dan menarik. Di bagian bawah misalnya ada anak yang gemuk, lalu di belakangnya ada sosok berwarna kuning dan dengan rambut merah. Dia mau mengangkat isu tentang anak-anak yang terperangkap di dalam obesitas karena perusahaan-perusahaan cepat saji yang marak di mana-mana. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat gambar ini, kita melihat anak-anak ini ada di dalam posisi tersalib. Karya ini mau mengajak kita untuk bersama-sama berefleksi secara kreatif sebenarnya. Siapakah sosok-sosok yang tersalib di sekitar kita saat ini? Siapakah sosok-sosok yang menderita, yang tersiksa karena keegoisan manusia? Siapakah yang saat ini sebenarnya sedang meminta pertolongan? Entah dengan suara mereka yang nyaring, atau sebenarnya meminta pertolongan dengan tatapan mereka, di dalam kesenyapan mereka. Siapa yang saat ini sedang berteriak lirih? Aku haus. Dalam bacaan kita, saudara-saudara, kita melihat sosok Yesus yang kehausan. Yesus yang sudah sangat lelah karena dia harus memikul salibnya dan dia mengalami penghinaan, mengalami pengejekan, penyingkiran. Yesus yang menderita, Yesus yang tersalib. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, dia berkata, aku haus. Saudara-saudara, bagaimana kita memaknai aku haus ini? Di satu sisi kita bisa melihat Yesus memang benar-benar haus secara fisik. Karena perjalanan menuju Golgota bukan perjalanan yang mudah. Dia haus, tubuhnya lelah. Tetapi bukankah kita juga bisa melihat bahwa yang diderita Yesus bukan cuma kehausan secara fisik, tetapi juga kehausan secara psikologis. Yesus merasa sendiri ketika dia harus menghadapi banyak persoalan yang berat. Begitu berat sehingga dia berkata kepada Bapaknya, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus merasakan kehausan psikologis ketika dia datang ke dunia ini untuk menebus umat manusia, namun ternyata yang manusia lakukan justru menyalibkan dia. Dia merasakan kehausan psikologis karena justru di dalam masa-masa paling sulit dalam hidupnya, orang-orang yang dia kasihi mengkhianati dia. Murid-murid yang dia percaya, murid-murid yang sangat dia cintai, justru menyakiti dia. Nah, saudara-saudara, di dalam kehausan itu apa yang terjadi? Kita melihat kemudian dikatakan oleh Alkitab, di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan ke dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Apa sih anggur asam itu? Saudara-saudara, seorang penafsir mengatakan anggur asam ini sebenarnya adalah minuman yang dibawa kemana-mana oleh para prajurit. Ini adalah minuman yang murahan, tetapi lebih cepat melepaskan dahaga, lebih cepat memberikan kelegaan, dan tidak memabukkan. Jadi saudara-saudara, ketika Yesus ada dalam situasi sangat kehausan,
mereka memberikan apa yang mereka miliki, apa yang ada pada mereka. Minuman murahan, minuman yang tidak istimewa, yang biasa. Tapi mereka berikan itu kepada Yesus untuk melegakan dahaga Yesus. Nah, saudara-saudara, kalau tadi di awal kita diajak untuk berefleksi, siapa sih sosok-sosok yang sebenarnya saat ini tersalib dan merintih mengatakan, aku haus? Maka di bagian akhir renungan ini saya mau mengajak kita untuk melihat juga apa yang ada pada kita yang sebenarnya bisa kita persembahkan, bisa kita berikan untuk melegakan kehausan mereka. Apa yang ada pada kita mungkin bukan sesuatu yang mewah. Apa yang pada kita mungkin hanya sesuatu yang dalam tanda petik murahan, yang tidak istimewa sehari-hari. Tapi kita bisa persembahkan itu untuk melegakan dahaga banyak sekali orang. Saudara-saudara, ketika kita ada dalam kondisi yang sangat haus, sangat membutuhkan pertolongan, maka setetes anggur asam dapat memberikan kelegaan. Mungkin setetes anggur asam tidak langsung menyelesaikan persoalan yang ada. Tetapi setetes anggur asam bisa menumbuhkan semangat, memberikan dukungan dan topangan bagi orang tersebut untuk menyelesaikan apa yang harus dia kerjakan. Sama seperti setetes anggur asam, menolong Yesus untuk bisa menyelesaikan misinya dan pada akhirnya berkata, sudah selesai. Saudara-saudara, apa yang bisa kita berikan? Kabar baik apa yang bisa kita sampaikan? Buka mata, buka telinga, dan buka hati. Ulurkan tangan kita kepada mereka. Karena itu adalah panggilan kita sebagai orang-orang yang telah menerima keselamatan dari Yesus. Beritakanlah Injil kepada sesama. Berikanlah minuman, kelegaan kepada mereka yang merindukannya. Sebab apapun yang kita berikan, kita lakukan itu untuk Tuhan. Yesus berkata kepada kita, segala sesuatu yang kau berikan untuk saudaraku yang paling hina ini, engkau telah melakukannya untuk aku. Selamat menghayati masa Prapaskah. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami, tolonglah kami untuk membuka telinga kami dengan sungguh-sungguh. Mendengar jeritan sesama kami. Tolonglah kami untuk dapat membuka mata kami, sehingga kami dapat melihat orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami. Dan tolonglah kami Tuhan juga untuk melihat apa yang ada di dalam hidup kami, yang dapat kami persembahkan untuk Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan menjadi persembahan syukur untuk Tuhan yang begitu mengasihi kami. Saat ini Tuhan, kami mau datang kepadamu bersama-sama, berdoa untuk saudara-saudara kami yang secara khusus memberikan diri mereka untuk berjuang di dalam bidang-bidang kemanusiaan. Kami berdoa untuk Rumah Faith, kami berdoa untuk organisasi-organisasi lain. Tuhan tolong mereka, cukupkan mereka, dan berikan kekuatan kepada setiap orang yang terlibat di dalamnya. Kami berdoa untuk para relawan, kami juga berdoa untuk anak-anak yang diselamatkan, anak-anak yang ditolong. Biarlah Tuhan yang memulihkan luka mereka, dan Tuhan menolong mereka untuk dapat
menapaki hari-hari mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami dengan situasi yang ada saat ini. Tolonglah kami Tuhan untuk dapat berhikmat menjaga diri kami, tetapi juga tidak menjadi abai terhadap saudara-saudara kami yang lain. Biarlah kasih Tuhan boleh mengalir dari hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita menutup persekutuan kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama mengangkat satu pujian, Jadilah Saluran Berkat. Jadilah saluran berkat bagi yang jauh dan dekat, bagi sesama dan bagi dunia, agar di tiap langkahmu, di seluruh hidupmu, kasih Tuhan nyata dalam perhimpunan umat Tuhan. Temukan kasih dan kemurahan, temukan cintanya dalam persaudaraan. Mari kita jadi berkat. Jadilah saluran berkat bagi yang jauh dan dekat, bagi sesama dan bagi dunia, agar di tiap langkahmu, di seluruh hidupmu, kasih Tuhan nyata. Marilah saling memperhatikan, agar yang gundah kembali cerah. Temukan cintanya di dalam pengampunan. Mari kita jadi berkat. Jadilah saluran berkat bagi yang jauh dan dekat, bagi sesama dan bagi dunia, agar di tiap langkahmu, di seluruh hidupmu, kasih Tuhan nyata. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri persekutuan kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Engkau telah hadir di tengah-tengah persekutuan kami, sehingga persekutuan kami pada malam hari ini berjalan dengan lancar tanpa satu kekurangan apapun. Tuhan, kiranya Roh-Mu mau menolong kami, menjadikan setiap kami saluran berkat-Mu, agar kami dapat
saling berbagi, saling mengasihi, dan saling mencintai sesama kami. Ini doa kami Tuhan, hanya dalam tangan kasih kuasa-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang sudah mengikuti persekutuan doa pada malam hari ini. Kami juga berterima kasih kepada Faye yang atas kisahnya yang luar biasa dan semoga dapat menginspirasi kita. Sampai jumpa di persekutuan doa berikutnya. Tuhan memberkati.